Salam keadilan untuk kita semua. Salam keadilan. Terima kasih teman-teman dari Kejaksaan yang sudah berdiri di depan dari tadi tunggu kami. Hari ini kalian punya pagar terbuka untuk kami, untuk mendengar apa yang akan kami sampaikan kepada kalian. Yang mulia, nama yang dipinjam dari kami. Tulikah telingamu? Ini bukti bahwa tidak ada keadilan lagi di tempat ini. Tidurmu lelap, tidak mengingat rakyat kecil sedang diinjak oleh hukum. Apa jawaban kalian? Kami hanya datang minta jawaban saja. Rasa beratkah kasih jawaban itu? Hari ini saya akan panggil yang terhormat, tidak yang mulia lagi. Kemuliaan itu apabila orang lihat bahwa yang benar dikatakan benar dan yang salah dikatakan salah, maka itu akan tetap menjadi yang mulia. Tapi kalau hari ini tidak ada jawaban, kami anggap bahwa kemuliaan itu akan mati. Pengadilan adalah lembaga yang tidak bisa diintervensi. Begitu pula juga Kejaksaan adalah lembaga yang tidak bisa diintervensi. Tapi kenapa hari ini kau harus berdiri depan sini tanya? Inikah cara kalian untuk orang Papua? Yang berdiri di depan sini, kami bertiga ini keriting, ditambah satu yang rambut lurus di belakang ini. Dia sengaja potong dia punya rambut, supaya dia punya rambut lurus itu tidak kelihatan. Dia tahu dia di atas tanah ini. Dia datang tanah ini kasih makan dia. Makanya dia bataria terkait penindasan di atas tanah ini. Kami berdiri di sini, kami capek yakinkan orang Papua bahwa keadilan masih milik orang Papua. Kami capek yakinkan kepada kaum yang awam akan hukum bahwa hukum itu masih milik mereka. Tapi hari ini apa yang terjadi? Para penegak hukum sendiri yang dong balik kasih hancur bareng yang tuan sudah yakinkan kepada Papua ini. Kami berdiri di sini atas nama hukum, dijamin undang-undang untuk berdiri, sampaikan ketidakadilan. Jubah yang saya pakai ini tidak terlalu mulia. Dikatakan ketika mulia apalah saya bataria terhadap penindasan ini. Karena pengacara dapat profesi mulia karena dia berteriak tentang penindasan. Kalau kalian pakai jubah ini untuk cari makan, monggo silakan. Kami akan tetap berdiri, ini kita punya tanah. Saya ingat saya punya satu senior, abang saya di Kejaksaan bilang begini, orang Papua kalau ada masalah hukum, abang berdua ini dengan teman-teman pasti bantu. Saya hormat abang itu selalu, karena dia selalu mengingatkan bahwa keadilan di atas segala-galanya. Hukum adalah panglima. Apabila orang hukum menginjak-injak hukum, terus guna apa dia belajar 4 tahun tentang ilmu hukum? Hari ini kita berdiri di sini. Apabila tidak ada jawaban, besok kita akan berdiri lagi. Apabila besok tidak ada jawaban, lusanya kita akan berdiri lagi. Hari ini Pengadilan Negeri Sorong menunjukkan bahwa dia tidak akan dengar lagi tentang penindasan. Dia tidak akan dengar lagi
tentang bagaimana penindasan terhadap orang yang cari keadilan. Karena hari ini dong tidak berdiri di depan sini. Pagar yang mulia semuanya ditutup. Ada apa? Ada apa ini? Ketua pengadilan yang terhormat, apakah saudara tidak mendengar? Suara yang diwakili oleh kami. Inilah suara daripada orang tua, suara daripada bapak, suara daripada seorang istri kepada kami kuasa hukum untuk menyampaikan apa alasan sehingga anak mereka, suami mereka dipindahkan. Kepada siapa mereka mau bertanya? Mereka yang ditahan semua adalah tulang punggung keluarga. Kalaupun mereka bersalah, hakimi mereka. Dan kalau butuh bukti, silakan hakimi mereka. Bukan dengan cara begini. Bukan dengan cara menghilangkan mereka. Hari ini keluarga mereka tidak tahu keberadaan mereka. Masih ada di Polres Sorong Selatan, ataukah masih ada di Polres Kabupaten Sorong, ataukah masih ada di lapas Kota Sorong. Hari ini mereka bertanya. Kami juga sebagai kuasa hukum yang diberikan kuasa khusus, kami heran. Dari persidangan kami sudah memberitahukan bahwa kami adalah kuasa hukum. Untuk Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Sorong, kami adalah langganan untuk orang Papua yang selalu ditindas. Kami adalah langganan kepada mereka yang ditindas. Kami adalah langganan kepada mereka yang didiskriminasi oleh hukum dan aturan di atas negara ini. Kami akan menjadi ujung tombak kepada mereka pencari keadilan. Hari ini kita datang untuk tanya nasib mereka, kenapa sampai mereka bisa dipindahkan. Kami melihat dari salah satu cuplikan media bahwa surat dari Mahkamah Agung belum turun. Tadi rekan saya katakan bahwa kalau belum turun terus kenapa dipindahkan? Ada apa? Apakah Pengadilan Negeri Sorong tidak mampu? Apakah Pengadilan Negeri Sorong tidak mampu? Kalau Pengadilan Negeri Sorong tidak mampu, tutup pengadilan. Orang Papua sudah pintar. Saya mau ingatkan saja bahwa orang juga sudah bisa. Bahasa ini sensitif sekali. Orang juga sudah bisa. Ini jelas-jelas kriminalisasi. Ini jelas-jelas kriminalisasi. Fakta persidangan berjalan sampai dengan putusan. Kami mempunyai bukti rekaman yang kuat. Kalau mau buka-buka, mari tong buka-buka. Perkara yang pertama yang menyidangkannya tidak mempunyai legalitas anak, sistem peradilan anak, saudara langgar. Sementara persidangan ada oknum yang datang masuk, ini peradilan tertutup, diizinkan lagi oleh yang terhormat di depan. Ada apa? Apakah tidur jalan kalian diawasi? Kalau takut tidak usah jadi penegak hukum. Bawa
Supaya sisa kalian jadi kepala kampung di kampung. Hari ini kami konsentrasi terhadap orang Papua. Kami pengacara Republik. Ini Kongres Advokat Indonesia. Dan saya salah satu anggota pengacaranya. Tapi saya berteriak tentang keadilan. Karena itu perintah undang-undang. Bukan perintah saya. Bukan kemauan kami. Kami berbicara demi undang-undang. Kalau palu itu digigit anjing, maka cuma Tuhan saja yang bisa ambil palu itu. Itu hak kalian, itu kewenangan kalian. Tapi ingat, kita sama-sama belajar aturan hukum, di mana menetapkan orang berdasarkan 2 alat bukti. Sudahkah? Kali ini para penegak hukum membuat kereta jalan di atas aspal, bukan pada relnya lagi. Tapi pada hari ini juga kita lihat bahwa yang terjadi, kita mau teriak pengadilan tetap tutup dulu pintu pagar. Yang di dalam mungkin kalau kau rambut keriting, kau kulit hitam, saudara hidup harus pakai rasa. Saya ingat saja, tempat lain saya tidak pernah untuk mau berbicara. Tapi saya hitam, saya keriting. Ini tanah yang saya dibesarkan dan dilahirkan. Tanah Papua, tanah yang diberkati, dia punya manusia tidak. Saya ingatkan baik-baik. Siapa kerja jujur di atas tanah ini, dia akan berjalan dari tanda heran yang ini ke tanda heran yang sana. Saya bicara bahasa Indonesia kampung ya. Siapa yang bekerja dengan jujur, dia akan berjalan dari tanda heran satu ini ke tanda heran yang selain. Tapi ingat, kau terjujur, kau ingat hari ini orang Papua punya air mata keluar, kau hitung waktu saja. Saya pernah mengalami itu, makanya saya tinggalkan privat saya. Saudara-saudara jangan takut, mau sampai kemanapun kami akan tetap mendampingi. Kantor hukum privat jaminan untuk keberangkatan kami. Saya ingatkan, mau bawa kemana tetap kami akan cari. Dan kami akan tetap mendampingi sampai dengan adanya putusan ingkrah dari pengadilan negeri. Yang tidak tahu di mana nanti kita sidang. Hari ini, Ton datang di sini, tahu dia berubah atau tidak. Tapi kalau tidak ada jawaban, besok pagi Tong akan datang lagi. Kalau tidak ada besok, lusa terus dan terus dan terus. Kembali lagi, saya sampaikan sedih sangat mendalam kepada yang terhormat Ketua Pengadilan. Bapak duduk mungkin kena AC tidak mau dengar. Di sini kejaksaan sudah ada di depan berdiri di bawah teriknya matahari bersama-sama dengan kami. Mungkin kesejukan AC itu bikin bapak-bapak, ibu-ibu di dalam telinga tulika. Hidup kalau tidak pakai rasa, maka saudara bukan manusia yang diberikan rasa. Hari ini membuktikan bahwa pengadilan tidak mampu untuk mengadili perkara ini, Pengadilan Negeri Sorong. Kami hanya butuh penjelasan. Kakak kalau takut turun ke bawah sini nanti Tom bawa payung kah? Kalaupun pengadilan ketuanya tidak turun di sini, biar naik dalam mobil kena AC, kasih turun kaca saja kah? Ataukah mungkin ketua pengadilan punya rasa tidak ada? Humas pengadilan tidak ada.
Sedih sekali. Yang keriting dia hanya duduk senyum baru dia tertawa. Semua akan baik. Tadi saya kasih tahu bahwa Papua yang tanahnya diberkati bukan manusianya. Ya. Dapat harta yang banyak daripada kriminalisasi orang yang tidak bersalah. Ingat, Anda jalan di atas tanah. Tanah ini diberkati. Hari-harimu akan terindah ketika kau dengar ini ratapan daripada orang-orang tua. Tapi kalau kau tidak dengar, saya bukan Tuhan yang harus cabut kau punya nyawa. Tapi ingat, tanah diberkati, kau jalan di atas tanah dengan kemewahan yang kau dapat. Kami berdiri sini atas nama hukum. Demi nama hukum, kami mengutuk tegas kriminalisasi terhadap para pencari keadilan yang sementara ini menanti jawaban. Kenapa mereka dipindahkan? Tolong jawab kami, karena kami akan kasih tahu kepada keluarga. Orang berdiri di sini, ini surat kuasa khusus ada. Surat kuasa khusus, bukan tong bawa diri. Kita pengacara, bukan pengacara yang minta-minta kasus. Kita datang orang yang cari kita karena dia butuh keadilan. Dia butuh keadilan. Jubah ini jubah yang mulia. Dan dapat Nobel dunia tentang mulia adalah pengacara. Itu Nobel dunia. Bukan Fernando yang bilang, itu Nobel dunia. Karena apa kita berteriak tentang keadilan? Alangkah indah dan baiknya ideologi Anda jangan dicacatkan oleh orang lain. Negara ini benci kepada orang yang mempunyai ideologi ganda. Karena bagi mereka bunuh negara tidak akan rugi. Tapi kalau kau punya ideologi cuma satu, bicara tentang keadilan, saya percaya hari ini saya berdiri di atas mobil Tuhan serta saya. Kemewahan untuk saya hanya sebentar, mati tidak bawa. Tapi hari ini saya teriak tentang keadilan yang tidak adil untuk orang tertindas. Saya percaya tiket saya adalah tempat yang nyaman. Terima kasih. Abang-abang. Dari kejaksaan yang sudah berdiri untuk mendengar kami punya orasi, ini suara hati. Bapak-bapak, ini suara hati dari Mama Madun di Kampung Kisor. Tolong sampaikan, dong menangis, dan tidur di hutan. Masih bisakah dengar dong suara hati? Kalau pengadilan mungkin saya tidak bisa dengar lagi. Tapi tidak apa-apa. Saya ingatkan saja, ini jalan raya, nanti saudara pulang dan datang. Buat baik supaya Tuhan sertai pergi dan pulang. Tidak mau dengar, tidak apa-apa, itu urusan kau. Tapi alam seleksi akan berjalan.